Hari ini saya bahagia sekali karena saya didampingi oleh mantan pacar saya ya, yang jadi istri saya satu-satunya ya. Mungkin ada beberapa saudara belum kenal, bisa berdiri sebentar ya. Inilah Pastor Shirley ya. Puji Tuhan. Kami pakaian biru-biru hari ini bukan karena partai tertentu, saudaraku itu. Namun lagi matching aja ya, tambah lama menikah itu harus tambah kompak, tambah rukun, tambah serasi. Katakan amin ya. Nah saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang the year of anointing. Kita sadar bahwa kita perlu pengurapan Tuhan. Tanpa pengurapan kita nggak mampu dan tidak kuat menghadapi hidup ini. Siapa yang sadar saya perlu pengurapan Tuhan? Angkat tangan saudara, ucapkan bersama saya perlu pengurapan Tuhan. 2, 3. Nah, bulan ini kita banyak belajar, subtema kita adalah self-discipline. Saudara, sebelum kita bisa menguasai keadaan dan orang lain, kita harus bisa mengendalikan dan menguasai diri kita sendiri. Dan saudara, penguasaan diri yang diperlukan hari-hari ini adalah bagaimana saudara dan saya bisa menang atas setiap godaan-godaan dosa. Saudara, minggu lalu Pak Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Pak Konjen dari New York datang ke Philadelphia. Dan sempat mampir ke gereja dan kami sempat ngobrol tentang kasus yang lagi heboh di Indonesia. Polisi ditembak sama polisi dan otaknya juga polisi di rumah siapa? Polisi. Anda tentu tahu yang ngikuti kan ya? Halo? Nah Pak Konjen langsung bilang begini sama saya, aduh Pak Pendeta Lukas, sekarang ini Tuhan Yesus lagi bingung. Waduh, saya tanya, kenapa Pak Konjen? Iya, karena yang ditembak orang Kristen, namanya Joshua, nama belakangnya. Lalu yang nembak juga nama Kristen. Lalu kemudian ya otaknya juga orang Kristen. Dan saudara, justru ketika saya dengar itu saudaraku, saya malu sekali. Dan ini realita yang kita nggak bisa pungkiri hari-hari ini. Bahkan saudara mungkin dikagetkan oleh banyaknya skandal kejatuhan baik orang Kristen, perceraian, bahkan di Manado yang adalah kantong Kristen, maka selama pandemik ini tingkat perceraian meningkat. Bahkan juga saudaraku kita terkaget-kaget ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang bercerai atau terlibat skandal, perselingkuhan, bertahun-tahun disimpan. Bahkan juga saudaraku, hari-hari ini saudaraku terlalu banyak kalau kita bisa lihat bahwa ada hamba Tuhan malah jatuhnya bukan dengan lawan jenis, tapi malah dengan sejenis. Dan kami kaget karena ada yang senior lagi kena kasus lagi dan sudah mengundurkan diri saudaraku dari pelayanannya. Padahal beliau orang yang sangat berpotensi dalam kerajaan Tuhan gara-gara jatuh lagi dengan sejenis. Aduh saudara, bahasa Jepangnya jeruk makan jeruk saudaraku itu. Nah saudaraku, pertanyaannya begini, akankah lebih banyak kejatuhan demi kejatuhan lagi? Saudara sekalian, jelas saudara kita harus merenung apakah memang kekristenan tidak bisa menang atas dosa. Apakah orang Kristen bahkan hamba Tuhan akhirnya terus jatuh lagi dalam skandal dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan hati Tuhan dan mempermalukan nama Tuhan. Nah itu sebabnya saudaraku, saya merenung cukup lama, saya berdoa. Dan ingat sekali lagi, tujuan khotbah ini bukan untuk menghakimi siapapun, tujuan khotbah ini bukan untuk membuat rasa bersalah, ilfil atau feel guilty dalam hidup saudara, tapi tujuan khotbah ini justru menolong saya dan menolong setiap saudara untuk menang atas dosa. Siapa yang mau menang atas dosa, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kenapa? Karena kita nggak ada yang kebal terhadap dosa. Nggak ada yang amin. Betul saudaraku, kita nggak ada yang kebal terhadap dosa. Baik yang muda sampai yang tua. Baik yang jemaat biasa sampai hamba Tuhan atau pendoa yang sekali bernaik turun surga terus saudaraku. Bisa jatuh dalam dosa. Nah saudaraku, itu sebabnya kita belajar firman ini. Sekali lagi untuk menolong saya dan menolong saudara. Kita lihat 1 Petrus pasal pertama ayat 15 sampai ayat 16. Alkitab berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus
di dalam seluruh hidupmu. NLT version berkata, you must be holy in everything. Lihat, in everything you do. Sama seperti Dia, Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan kudus. Saudara sekalian, hidup kudus merupakan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan sejak kita terima Yesus dan lahir baru. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Ayo ucapkan bersama saya dikuduskan. 2, 3. Lebih keras, saya dikuduskan. Namun setelah kita dikuduskan, maka selanjutnya tugas kita adalah mengerjakan tugas keselamatan, menjaga kekudusan, bahkan mengejar kekudusan setiap hari. Lihat ayat ini berkata, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya di semua area-area hidup kita, baik dalam soal seks, baik soal keuangan, baik soal emosi, kita harus kudus. Baik di gereja maupun di luar gereja, di rumah, di pekerjaan, di mana saja kita harus hidup kudus. Dan jangan kaget, Tuhan gak mungkin memerintahkan sesuatu yang Dia tahu kita gak bisa lakukan. Katakan amin. Hanya bapak yang gila saja yang nyuruh anaknya melakukan apa yang anaknya gak bisa lakukan. Tapi kalau Tuhan perintahkan, hendaklah kamu kudus, maka Dia tahu bersama Dia kita bisa kudus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan baca sama-sama yuk, 2, 3. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sorry to say, walaupun kita sudah percaya Yesus, namun kalau kita tetap hidup dalam dosa, maka Alkitab berkata, kita nggak akan bisa lihat Tuhan, kita nggak akan bisa masuk surga. Karena Alkitab berkata, surga kudus dan yang najis, yang kotor tidak akan masuk surga. Saudara, Tuhan cinta orang berdosa. Saya orang berdosa, semua kita orang berdosa. Tuhan cinta kita orang berdosa. Tuhan tidak cari orang sempurna, Tuhan tidak cari orang benar, namun cari orang berdosa yang bobrok seperti saya dan saudara. Katakan amin. Namun tetap Tuhan benci dosa. Nah, sekarang pertanyaannya begini, gimana kita ini bisa menang dari dosa? Saudaraku, ternyata jawabannya adalah kita harus belajar mengejar kekudusan. Nah, saudaraku, artinya gini, kita sudah dikuduskan, tapi mengejar, artinya gini, tiap hari harus ada upgrade. Harus ada kemenangan demi kemenangan. Tiap hari tambah progres, makin kudus, makin kudus. Dan ini bicara apa? Dimulai dari belajar disiplin hidup kudus. Tema khotbah saya hari ini adalah disiplin hidup kudus. Ayo ucapkan 2, 3. Disiplin hidup kudus. Hidup kudus harus dimulai dari kedisiplinan kita, penguasaan diri kita. Dan mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Petrus berkata demikian. Sebab jika mereka, siapa mereka ini? Orang percaya Yesus. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Dulunya ngerokok, sekarang udah enggak ngerokok. Dulunya saudaraku berzina, sekarang udah enggak. Dulunya hidup dalam kemabukan, judi, sekarang udah berhenti. Lihat kalimat berikutnya, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Jatuh lagi kehidupan yang lama. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dosa tidak akan membuat hidup orang tambah baik. Dosa justru akan memperburuk keadaan dan sebagainya. Ayat 21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22, maaf kata, ini Alkitab mungkin agak terlalu kasar, tapi justru inilah pembelajaran buat kita. Ayat 22, bagi mereka, siapa ini mereka? Orang yang tadinya udah tinggalkan dosa, hidup kudus, lalu balik lagi pada hidup lamanya. Balik lagi berzina, balik lagi korupsi, balik lagi hidup dalam perjudian, balik lagi dalam semua kemabukan dan sebagainya. Lihat, bagi mereka cocok
apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saudara, memang kasar sekali Alkitab berkata. Masa sih orang itu kok dianjing-anjingkan, dibabi-babikan. Saudara, ternyata nafsu dosa kita, nafsu jahat kita itu kayak seperti babi. Saudara, siapa di sini yang suka makan babi? Babi itu harum dan haujek. Saudara sekalian, tapi Anda tahu bahwa nafsu dosa itu digambarkan kayak babi. Kenapa? Lihat gambar ini. Babi itu suka dengan lumpur. Ya, babi itu suka dengan yang kotor. Saya pernah diajak oleh seorang teman punya kandang babi, sekian ribu ekor babi di sebuah kota di Jawa Timur. Saudara, sebelum sampai loh, masih berapa kilometer, udah kecium baunya nggak enak. Begitu sampai kandang babinya, alamak baunya, waduh nggak enak sekali. Dan Anda ngerti saudaraku, pulang dari kandang babi itu, sudah mandi keramas loh, 3 hari nggak hilang-hilang baunya saudaraku. Bayangin saudaraku, saya padahal cuma lihat hanya beberapa menit, itu kalau tinggal di sana tiap hari, jadi persis kayak babi semua saudara. Baunya bukan main. Nah, waktu kita percaya Yesus, bertobat, lahir baru, kita itu kayak babi, maaf ini dalam tanda kutip, nafsu kita dimandikan. Lihat gambar berikutnya. Nah, Master Pig-nya dimandikan bersih, ya kan saudaraku. Nah, sekarang pertanyaan gini, babi yang sudah dibersihkan itu gimana caranya supaya tidak kembali kepada kubangan lumpur yang kotor? Kalau kita sudah diselamatkan, bagaimana kita supaya nggak balik pada hidup dosa kita, nggak jatuh lagi? Nah, lihat kemari saudaraku. Saudara, sekali lagi, saya berdoa lalu Tuhan menjelaskan. Nah, ada beberapa rahasia. Kalau kamu ngerti dan umatku ngerti, hidup kita akan berkemenangan. Siapa mau belajar menang dari dosa, mau disiplin di hidup kudus, ayo angkat tangan, katakan bersama saya, ajari saya Tuhan. 2, 3. Lebih keras lagi, ajari saya Tuhan. Oke ya, kita akan mulai, ada beberapa poin yang kita belajar. Rahasia disiplin hidup kudus. Yang pertama, Roma 12 ayat yang kedua. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia cerai, kita nggak boleh cerai. Kalau dunia selingkuh, kita nggak boleh selingkuh. Kalau dunia hidupnya kacau, kita nggak boleh kacau. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, caranya gimana? Lihat kalimat berikutnya, ini penting. Tetapi berubahlah. Gimana kita bisa berubah? Dimulai dari apa? Oleh pembaharuan budimu. NLT version berkata bagus sekali. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Izinkan Tuhan memperbaharui engkau jadi manusia baru dengan cara mengubah caramu berpikir. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dengar baik. Babi tadi, gitu, kalau ternyata saudaraku, otaknya masih tetap otak babi. Mikirnya adalah, lumpur itu kesukaanku. Maka biar dijaga seperti apapun. Begitu ada kesempatan meleng dikit aja, dia akan lihat lumpur, dia akan kembali. Iya Pak ya, loh iya Pak ya. Makanya ada istri bilang gini, Pastor Lukas, saya udah jaga suami saya, 24 jam ketat semua saya jaga. Kok bisa jatuh lagi? Kenapa? Biar kita jaga, tapi kalau pikiran suami belum dirubah, nggak akan bisa berubah. Saudara sekalian, pikiran dulu yang harus dirubah. Nah, rahasia yang pertama adalah miliki pikiran Kristus. Pikiran kita yang lama harus dirubah menjadi pikiran Kristus. Babi tadi otaknya dirubah, tidak boleh otak babi lagi, tapi otaknya otak domba. Nah, saudaraku, artinya apa? Kita harus mau berubah dulu dari pola pikir. Ada banyak orang begini, supaya kamu berhenti dari drugs, yang penting kamu rubah dulu semua lingkunganmu. Itu penting. Namun kalau cara berpikirnya tetap lama, nggak akan bisa berubah. Alkitab ngajar berubah dulu dari pikiranmu, cara paradigma kita. Contoh nih, contoh. Coba lihat kemari. Satu kali ada anak gajah, kekuatannya kecil, setiap kali dia didekatkan oleh pawangnya pohon, diikat dengan tali plastik kecil.
Lalu ini ke anak gajah mau coba untuk lepas, nggak bisa. Karena tenaganya kecil. Lama-lama sakit kakinya, minggu ke minggu. Jadi setiap kali dia, kalau sudah diikat dengan tali plastik, dengan pohon, langsung dia berhenti. Daripada sakit, karena dia tahu dia nggak bisa bebas. Setelah gajah tambah gede, semakin besar, kuat. Tapi setiap kali selesai sirkus, pawangnya ikat lagi dengan tali plastik kecil, dengan pohon, langsung gajah yang besar lumpuh. Saudara, waktu gajah itu kecil, musuhnya adalah tali plastik yang mengikat dia. Tapi setelah gajah itu besar, musuhnya bukan tali plastik lagi, tapi cara berpikirnya yang salah. Saudara, dulu istri saya berkata begini, saya nggak bisa nyetir mobil, saya cuman bisa nyetir motor. Lalu saya bilang, kalau kamu selamanya di Amerika nggak bisa nyetir mobil, rugi besar. Kamu cuma bergantung dari suami atau bergantung dari anak-anak atau orang lain. Kamu akan nyesel. Kenapa? Kalau saya pulang pelayanan malam capek, besok pagi-pagi saya ngantar anak sekolah, terlambat, anak-anak terlambat. Kenapa? Saya udah capek, karena bergantung dari saya. Lalu dia bilang, enggak bisa, takut nyerempet lah ini. Nah, ada paradigma lama yang istri saya pegang. Lalu saya sebagai suami bongkar cara berpikirnya yang keliru. Enggak, kamu bisa. Di Amerika jauh lebih enak nyetir mobil daripada di Indonesia. Di sini namanya marka jalan-jalan itu, jalur itu kepake. Di Indonesia, saudaraku, itu namanya jalur, enggak ada gunanya. Kalau Anda mau U-turn, kalau Anda tidak dengan iman dan kasih karunia Tuhan, Anda tidak akan pernah diberi kesempatan. Ya, saudaraku, itulah Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, coba lihat kemarin. Nah, Anda tahu, akhirnya saya bongkar, kamu bisa, enggak bisa. Saya takut, kamu bisa. Puji Tuhan, akhirnya dia bongkar cara berpikirnya. Saya sekolahin tes, sekolah driving mobil, dan akhirnya saudaraku, sekarang istri saya bukan cuma bisa nyetir mobil, dia bisa nyetir big van gereja yang gede 15 passenger. Sekarang istri saya bukan cuma bisa nyetir mobil, jadi pembalap. Saudara, selama dia tidak bongkar cara berpikirnya yang keliru, yang sempit, enggak akan berubah. Kenapa ada banyak orang sudah dikhotbahin tobat, enggak berubah-berubah? Karena dia tidak mau rubah cara berpikirnya. Perubahan harus dimulai dari cara berpikir dulu. Setuju, katakan amin. Orang biar Anda ngomongin sampai berbusa, ayo olahraga, ayo jaga kesehatan. Dia cuma gini, olahraga, enggak enak, enak tidur. Tapi sudah begitu kena stroke, kena jantung, udah gini-gini, saya mau olahraga, terlambat. Kenapa? Kalau orang belum berubah cara berpikirnya, nggak berubah. Nah, sekarang kita balik soal dosa. Pikiran Kristus yang harus kita miliki itu apa? Next ya. Saudaraku, hidup kudus itu membawa keuntungan besar. Sebaliknya dosa itu merugikan. Tidak ada yang amin. Saudara, dunia malah membalik. Oh, dosa itu asik, menyenangkan. Tapi justru pikiran Kristus beda. Hidup kudus itu yang membawa keuntungan besar. Saudara, tadinya Anda terikat dengan rokok, judi. Nah, sejak Anda bertobat hidup kudus, untung. Dulu uang dibakar terus jadi rokok. Sekarang uang diajak traktir Pastor Yongki makan di buffet. Loh, amin, saudaraku? Ya kan? Saudaraku, bahkan apalagi next, hidup kudus itu menyenangkan. Sebaliknya dosa itu menyiksa dan menghancurkan. Saudara, saya itu udah ketemu dengan orang-orang yang sampai bilang gini, Pastor Lukas, aku muak dengan perjudian, aku muak dengan perjinan, aku muak dengan semua dosa yang menjijikan. Lihat, dosa itu hanya awalnya saja asik. Akhirnya seperti lem tikus, menjerat, menghancurkan, dan membunuh. Bahkan kita bisa hidup kudus karena pertolongan Tuhan. Kalau setan membisikkan, gak mungkinlah kamu bisa menang, gak mungkinlah kamu bisa hidup kudus. Tolak! Pikiran Kristus berkata, aku pasti bisa hidup kudus bersama Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hidup kudus next adalah syarat utama masuk surga. Jadi yang pertama yang perlu dirubah adalah cara berpikir kita. Ayo semua pegang kepala masing-masing. Kalau Anda datang bawa kepala, kalau enggak ada ya sudah ketinggalan di rumah. Ayo pegang masing-masing, katakan, pikiran saya harus mempunyai pikiran Kristus. 2, 3, pikiran saya harus mempunyai pikiran
Kristus. Seperti cara Kristus berpikir, seperti Alkitab katakan. Jadi pikiran kita, maka saudara bisa menang dari dosa. Yang setuju katakan. Yang kedua, rahasia disiplin hidup kudus. Yeremia 31 ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Oh, apa saya disuruh jadi tukang parkir? Polisi lalu lintas. No. Ini bicara apa? Kehidupan kita. Perhatikanlah jalan raya baik-baik. Ini bukan jalan raya di depan, tapi jalan hidup kita. Perhatikan baik-baik. Yakni jalan yang telah kau tempuh, ya, kembalilah hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu itu. Ini bicara kalau kita sudah lama jauh tinggalkan Tuhan, kita jatuh lagi dalam dosa. Kembali, lalu kemudian dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Ada tanda-tanda peringatan dan juga pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Ada pagar pengaman supaya kita tidak sampai kepleset jatuh masuk ke jurang. Diberi pagar pengaman, begitu orang mepet, langsung sadar. Supaya apa? Balik ke jalur yang benar. Saudara, ini bicara apa? Yang kedua, jaga diri dengan baik. Guard yourself carefully. Saudara, hidup kudus harus dijaga dengan membangun rambu-rambu peringatan dan pagar pengaman bagi diri kita. Saudara, Alkitab tadi berkata, pasanglah rambu-rambu. Mulai kenali dirimu, kapan biasanya kau jatuh dalam dosa. Saudara, tiap orang itu beda-beda loh. Ada orang itu gampang emosi. Kalau lagi banyak pikiran. Nah, berarti ketika Anda banyak pikiran, hati-hati. Rambu-rambunya mulai dipasang, net, hati-hati. Ada orang itu pikirannya jorok, pikirannya mau selingkuh, mau berzina, kapan? Kalau dia nganggur. Kalau udah nganggur, enggak ada kerjaan, santai, pikirannya enggak, ya toh. Nanti lihat istrinya tetangga, nah itu bahaya, saudara. Ada orang kebalik lagi, kalau sampai dia udah capek kerja, sebelum dia tidur malah pikirannya yang aneh-aneh. Nah, di situ Anda harus kenal dirimu dan bangun rambu-rambu, supaya apa? Engkau enggak kembali jatuh kepada dosa. Lalu juga, saudara, mulai bangun pagar tembok perlindungan, pengaman. Nah, contohnya apa? Lihat gambar berikut ini. Nah, next. Nah, supaya babinya enggak kekubangan, bangun pagar. Ayo kata bersama saya harus jaga diri dengan baik. 2, 3, saya harus jaga diri dengan baik. Hati-hati ya. Biasanya orang kalau lagi susah, lagi menderita, itu oke. Biasanya orang itu kalau sudah sukses, makin diberkati, di zona nyaman. Itu adalah jalan yang slippery, jalan yang licin. Saudara, saya mendampingi teman-teman jemaat yang makin diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Saya bilang hati-hati, karena semakin kau berhasil, jalanmu makin slippery. Kalau enggak hati-hati, gampang kepleset. Saudara, siapa enggak mau mendekati cowok-cowok yang kaya raya? Saudara, di Jakarta sekarang katanya, di Surabaya juga ya, saudara, itu di mal-mal kebanyakan para wanita-wanita pelakor katanya yang cari mangsa. Dan mereka itu punya suami dan punya istri. Namun karena pandemik sulit ekonomi, jadi mereka itu cari mangsa ke kafe-kafe dan sebagainya. Nanti kalau ada pria kaya mulai dideketin dan mulai jatuh, maka dikeruk duitnya. Padahal masih punya suami dan punya istri. Suaminya pun tahu, bahkan akhirnya membiayai hidup keluarga mereka dari hasil perselingkuhan. Ini udah zaman makin edan, saudara. Nah, makanya hati-hati. Saudara, kita harus bangun pagar supaya kita enggak sampai jatuh. Setuju, katakan amin. Sekali lagi ini khotbah bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa saja pagar pengaman hidup kudus? A, next, jauhi godaan dosa. Jangan deket-deket dosa yang menjadi kelemahan saudara. Apa saja? Jauhi percabulan. Saudara, lihat 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. NCV version berkata, so run away from sexual sin. Saudara, kita enggak boleh main-main. Yang namanya kita enggak ada yang kebal. Biar saudara bahasanya kenceng, biar Anda peka dengan Tuhan. Namun kalau kita dekat-dekat dengan percabulan, dekat-dekat dengan semua itu, wah bahaya sekali.
Anda hati-hati ya, karena apa? Kita semua jauhi percabulan. Sekuat-kuatnya Yusuf digoda, dirayu terus sama tante Potifar. Akhirnya Yusuf sadar, ini kalau gua nggak lari, gua bisa jatuh. Maka Yusuf lari. Dan saudara sekalian, kita harus belajar untuk jauhi percabulan. Orang main chat, lama-lama kena chat. Orang main api, lama-lama kena api. Ada yang bilang, oh nggak apa-apa kok, kita deket lawan jenis atau jenis kita nggak apa-apa, kita cuman teman baik. Lama-lama bukan cuman teman baik, TTM, ya toh, teman tapi mesra, saudara. Ya kan, biasa kalau di rumah, ya toh, istrinya galak seperti singa betina. Sementara di kerjaan ketemu sama Susan. Kalau di rumah, ya toh, istrinya kalau manggil bentak, sat, ya toh. Tapi kalau di kerjaan Susan bilang, go. Waduh, lembut sekali. Langsung kelepek-kelepek, saudara. Nah ini hati-hati. Apalagi jauhi ketamakan. Yang namanya greedy, tamak itu harus kita jauhi. Kalau enggak kita kejebak. Lalu jauhi pesta pora. Semua, saudaraku, jangan bilang ini, oh saya kebal kok, ini hanya untuk entertain tamu dan hati-hati. Kalau enggak kita bisa kesamber. Apalagi pagar pengaman hidup kudus. B, keras terhadap diri sendiri. Kalau engkau tidak keras terhadap dirimu sendiri, maka hidup akan jadi keras terhadap saudara. Namun kalau engkau keras terhadap dirimu, maka hidup akan jadi mudah dan akan jadi penuh berkat. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau kita bisa keras sama anak, kalau kita bisa keras, tegas kepada pasangan, kenapa kita tidak bisa tegas terhadap diri sendiri? Apa saja? Tegas terhadap keinginan. Enggak semua keinginan itu harus diikuti. Kalau enggak, hidupmu akan berantakan. Apalagi tegas menolak godaan dosa. Kita harus tegas, berani say no. Ayo ucapkan bersama saya, say no. Keras, katakan say no. Terhadap dosa say no. Jangan kalau sama gereja, untuk pelayanan say no. Jangan keliru. Kalau untuk Tuhan, untuk gereja say yes. Katakan amin. Tapi terhadap dosa, tegas say no. Lalu tegas dalam mengambil keputusan. Saudara, ini adalah pagar pengaman yang harus kita bangun. Apalagi C, awasi ajaranmu. Saudara, mungkin Anda berkata, kan saya bukan pendeta, bukan pembicara. Ngapain awasi ajaranmu? Saudara ini bicara apa? Lihat 1 Timotius 4 ayat 16. Paulus berkata begini, awasilah dirimu sendiri. Jangan ngawasi orang lain dulu, tapi awasi dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau Timotius akan menyelamatkan dirimu. Ini adalah pagar pengaman supaya enggak jatuh. Dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara, awasi ajaranmu. Artinya apa? Next. Awasi ajaran yang kita terima. Anda tiap hari ikuti, subscribe YouTube channel siapa. Tiap hari Anda follow Instagram, TikToknya siapa. Tiap hari Anda baca WhatsApp, grup WhatsApp yang mana. Tanpa Anda sadar itulah orang-orang dan sosial media yang sedang mengajar saudara. Ada istri jadi parno, selalu curiga suaminya selingkuh. Padahal suaminya baik-baik. Kenapa? Gara-gara tiap hari nonton film, drama, perselingkuhan, saudaraku. Lama-lama perselingkuhan. Lama-lama parno, jangan-jangan suami saya juga selingkuh, saudara. Nah ini kan jadi orang yang aneh. Awasi siapa yang ngajar saudara. Jangan-jangan saudaraku kita diajar dengan semua. Oh lihat itu ada orang sukses walaupun cerai. Lihat itu orang hidupnya kacau, enggak pernah ke gereja tapi tetap berhasil. Lu ngapain? Lu ke gereja atau enggak berhasil? Nah itu ajaran yang sesat. Apalagi next, awasi apa yang kita ajarkan. Walaupun Anda bukan pengkhotbah, namun minimal sebagai orang tua Anda ngajar anak-anak saudara. Nah, kamu harus rukun ya sama saudaramu. Loh lah kalau mereka lihat orang tuanya berantem terus. Nah, kamu harus cinta Tuhan. Lah kalau mereka lihat orang tuanya malas ke gereja. Saudaraku, awasi ajaranmu. Lalu apalagi? Hidupi apa yang kita ajarkan. Saudara, saya selalu punya kebiasaan. Setiap kali saya siapkan khotbah, selalu saya bilang, Lukas, ini khotbah bukan untuk orang lain. Ini khotbah untuk dirimu. Lukas, sebelum orang lain kamu ajar, kamu harus bisa jadi pelaku firman lebih dulu. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Nah, inilah pagar pengaman yang kita bangun. Ayo kata bersama saya harus jaga diri dengan baik. 2, 3, saya jaga diri dengan baik. Saya pernah ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang pernah jatuh dalam perselingkuhan. Puji Tuhan dia bertobat, saya tanya gimana jatuhnya? Lah ya itu, sama pendoa itu akhirnya ya toh melayani besuk berdua. Nanti konseling jemaat berdua. Lah lama-lama saudaraku, karena akhirnya deket terus. Jadi jatuh. Nah kita harus tegas. Billy Graham almarhum, dia pernah difitnah oleh para pembencinya. Lihat Billy Graham lagi KKR, dia tinggal di hotel, di antara rombongannya ada nama wanita yang bukan istrinya. Wih, dibombardir di surat kabar waktu itu. Billy Graham senyum waktu dengar kritikan itu, lalu dia panggil semua timnya. Dan diberitahu yang namanya yang dituduh wanita, ini loh seorang pria yang takut akan Tuhan. Hanya karena namanya saja dipikir wanita. Saudara, Billy Graham terkenal tidak punya skandal selama dia melayani. Bukan karena dia hebat, namun dia bangun pagar supaya tidak jatuh. Lebih baik kita bangun rambu-rambu, kita bangun pagar pengaman supaya kita tidak sampai terjungkal kembali ke kubangan dosa. Yang setuju katakan, ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, rahasia disiplin hidup kudus, Amsal 27 ayat 7. Kalau kenyang, baca sama-sama apa? Madu pun ditolak. Kalau lapar, baca sama-sama, yang pahit pun terasa hauje. Saudara kalau kenyang, biar ditawarin makanan yang enak, meserpik tadi. Sudah mau makan enggak? Aduh, maaf kayak mau muntah, udah kekenyangan, aku udah puas. Aku enggak mau ditawari lagi yang lain. Saudara, kenyang ini bicara apa? Puas. Tapi kalau orang lapar, dia enggak puas. Aduh, apapun yang pahit akan terasa enak. Saudara, kalau Anda enggak pernah puas terhadap pasanganmu, selalu lihat kekurangannya terus. Selalu Anda lihat kekurangan suami Anda. Gitu. Lalu kemudian Anda banding-bandingkan suami Anda. Kamu itu loh, kok tambah gembrot. Lihat itu Pastor Lukas tambah langsing. Saudara, lama-lama suami Anda kepahitan sama saya. Saudara. Padahal saya baik, enggak pernah ada masalah dengan dia. Namun gara-gara Anda bandingkan terus. Gitu. Lama-lama dia marah. Nah hari ini saudaraku stop. Belajar puas. Gini ya. Orang kalau puas, ditawari dosa apapun, enggak akan tergoda. Yang mengerti, tepuk dan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah yang ketiga rahasia disiplin hidup kudus, nikmati kepuasan yang benar. Enjoy the true pleasure. Jangan tergoda dengan kepuasan yang salah. Kepuasan yang semu. Dan Anda tahu, pornografi itu sedang menontonkan kepuasan yang semu. Dan Anda tahu saudaraku, orang terjebak di sana. Dan akibatnya terjerat. Nah hari ini saudaraku, puas terhadap apa yang benar akan membuat kita enggak puas lagi, enggak tertarik lagi dengan dosa. Nah apa sih kepuasan yang benar? Next, alami kepuasan roh dalam hadirat Tuhan. Ingat, manusia itu apa? Siapa manusia? Roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Ayo ucapkan bersama saya, roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. 2, 3, roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Jadi esensi kita itu adalah roh kita. Dan spirit ini, roh ini bisa dipuaskan hanya dengan hadirat Tuhan. Tidak ada yang amin. Makanya Daud sampai bilang begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Kenapa? Karena dia dapat kepuasan. Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Daud bukan pengangguran, dia raja yang sibuk. Tapi dia tahu rohnya akan puas saat dia ketemu dengan hadirat Tuhan. Malam ini ketika engkau ibadah, buka hatimu, haus dan lapar, dia akan menghampiri saudara, melawat saudara, engkau dapat kepuasan yang sejati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Botol kalau sudah penuh, nggak bisa diisi lagi. Tapi kalau botol kering, kosong, gampang diisi apapun juga. Kalau sudah penuh dengan hadirat Tuhan, hidupmu akan asik. Namun ingat, manusia nggak punya cuman roh. Buktinya ada pendeta, ada pendoa, ada anak Tuhan, pemuji, penyembah Tuhan, asik dalam hadirat Tuhan. Kok jatuh dalam perselingkuhan? Karena ingat yang kedua, next berikutnya adalah apa? Kita harus juga alami kepuasan batin dengan rasa syukur.
puas secara batin, jiwa, pikiran, perasaan dengan rasa syukur. Artinya gini, saudara, apapun ya kebutuhan jiwa Anda, itu akan terpuaskan dengan rasa syukur. Namun kalau Anda ngomel, Anda merasa nggak cukup, Anda nggak bisa bersyukur, hidupmu nggak akan pernah puas. Ya kan? Saudara, ada orang bilang ini, pemuda bilang, Pak, Pastor Lukas, saya mau cari istri yang cantik kayak bintang film. Terus saya tanya, apa jaminan kamu akan puas dengan istri yang cantik? Lihat, itu ada banyak orang isinya cantik, tapi akhirnya jatuh, rusak rumah tangganya. Ternyata kepuasan itu dimulai bukan soal cantik, soal kaya, soal begini, soal ganteng, tapi dimulai dari rasa syukur. Tidak ada yang amin. Ayo pegang dada masing-masing, katakan syukur. Katakan syukur. Artinya mengucap syukur. Ucapkan 2, 3, ucap syukur. Ayo sekarang yang datang dengan pasangannya, coba pandang, katakan syukur. Ya, amin. Ya, jangan pandang suami orang lain ya, atau istri orang lain ya. Nah, Anda yang belum nikah atau yang datang sendirian, lihat bangku yang di sebelah Anda kosong, ngomong syukur. Saudara, maaf ya, suami istri harus saling punya rasa syukur. Nah, banyak orang itu enggak pernah puas. Kenapa? Enggak punya rasa syukur. Banding-bandingkan istrinya dengan noni umur 17 tahun. Bayangin, istrinya umur 71 dibandingkan dengan noni umur 17 tahun. Saudara, ibarat bajai dibandingkan dengan Mercedes. Lalu kita enggak puas. Kenapa istriku begini? Kenapa suamiku begini? Nah, kalau orang mau puas, syukur. Makanya suami istri yang makin diberkati Tuhan akan ada juga kepuasan dalam kehidupan seks mereka, kehidupan batinnya mereka. Sehingga waktu orang sudah puas, ditawarin, dirayu-rayu sama mecen dengan cara apapun, tidak tergoda karena dia sudah puas. Orang yang kenyang akan puas. Tapi kalau suami istri sudah enggak harmonis di rumah tangganya, enggak puas, enggak ada rasa syukur, wah bahaya. Acong yang jeleknya kayak dakocan, tapi memberi perhatian terus tiap hari sama istri itu, keleper-keleper dan jatuh. Hari ini kita harus alami kepuasan yang benar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu alami kepuasan jasmani dengan penerimaan. Saudara, artinya belajarlah menerima keadaan apa yang terjadi. Belajar untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan segala keadaan, berdamai dengan keadaan. Ada orang tanya sama saya, Pastor Lukas kok kelihatan seger terus, kelihatan sukacita terus, apa rahasianya? Saya belajar untuk bisa belajar nerima, bahasa Jepangnya nerimoan. Ada yang amin, amin suku. Ayo ucapkan bersama saya nerimoan, 2, 3. Nah yang dari Jakarta itu bingung, itu bahasa planet saudara ya. Orang kalau nerimoan, itu gampang puas. Ada yang amin, amin. Suamimu kasih gaji berapapun, nerima, puji Tuhan, terima kasih. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, aku ucapkan syukur. Mengenyangkan dan mencukupkan kebutuhan seminggu, bahkan setahun. Amin, amin, amin. Kalau suami, ya toh, kalau saudara tidak pernah menerima, itu suami udah bekerja susah payah, terima pulang bawa gaji. Cuman segini mana cukup dibanting. Suami cepat kena stroke dan mati, saudaraku. Saudara, belajar nerima. Saya ini, ya toh, diajak makan hotel bintang 5, ayo. Enggak ada uang, makan kaki 5, ayo. Ya kan? Tidur di hotel bintang 5, ayo. Tidur juga di alas tikar, ayo. Hidup ini pokoknya bisa nerima itu puas. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir. Rahasia disiplin hidup kudus, ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus menegaskan, janganlah kamu sesat. Dan kalau Anda baca, 2 kali Paulus mengucapkan ayat, dimulai dengan kata, janganlah kamu sesat. Yang pertama soal pergaulan ini. Yang kedua dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kamu sesat, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Relasinya apa? Ternyata saya nangkep. Kenapa hubungan antara pergaulan dengan tabur tuai itu sama-sama kita nggak boleh sesat. Karena dengan siapa Anda bergaul tiap hari, itulah taburan yang sedang kau akan tuai di masa depan. Saudara,
Itu sebabnya rahasia disiplin hidup kudus yang keempat. Miliki berada dalam komunitas yang benar. Be in the right community. Kenapa? Karena komunitas kita menentukan masa depan kita. Gimana caranya babi tadi? Otaknya udah dirubah. Sudah aku dikasih pagar. Sudah dikasih makan kenyang. Lalu yang berikutnya, lihat gambar berikut ini. Nah, Master Pig-nya nggak boleh kumpul lagi sama sesama babi. Nanti akan seperti babi lagi, kumpulin sama domba-domba. Next lagi, nah Master Pig-nya kumpul sama domba-domba. Lama-lama ketularan kayak domba. Yang mau katakan amin. Ya kan saudaraku? Kalau saudara bergaul dengan sesama, maaf kata yang nafsunya kayak babi. Aduh jatuh terus. Hari ini kumpul dengan domba-domba milik Tuhan. Bahkan seperti Yesus sang domba Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bergabung ke BFA. Ya, Bethany Family Altar. Enggak cukup cuma hari Minggu. Gabung ke komunitas rohani. Nah apa tanda komunitas yang benar? Ceknya apa? Membangun iman dan cinta kepada Tuhan. Cek. Semakin Anda kumpul sama teman-teman itu, kalau imanmu tambah melorot, cintamu sama Tuhan tambah padam, Anda harus segera jauhi komunitas itu. Tapi kalau komunitas yang membawa engkau makin cinta Tuhan, imanmu makin bertumbuh kuat, itu adalah komunitas yang benar. Berikutnya, memberi nilai tambah. Sejak aku kumpul dengan teman itu, pernikahanku tambah baik enggak? Tambah rukun enggak? Atau jangan-jangan setelah aku kumpul dengan teman itu, aku semakin suka cekcok, suka ribut berantem. Berarti itu adalah pengaruh yang buruk. Terakhir, membuat kita makin dewasa dalam Tuhan. Makin dewasa, makin bertumbuh iman kita. Dan saya yakin ketika kita punya komunitas yang benar, saudara akan alami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Saling mendoakan, saling menguatkan. Dan ingat ya, gini ya. Saudara, keterbukaan itu adalah langkah pemulihan. Banyak orang itu menutup diri waktu jatuh. Dan dia tidak berani terbuka. Dan disurvei, anak saya Yehuda, dia lagi nyelesain tahun ini tingkat yang keempat, yang terakhir untuk S1-nya dia ambil psikologi. Dan dia begini, Pak, kami survei bahwa banyak keluarga-keluarga Asia yang tinggal di Amerika. Itu tertutup. Mereka nganggep aib keluarga tidak boleh diceritakan kemana-mana. Kelemahan keluarga harus ditutup rapat. Dan nanti pokoknya dianggap beres saja. Seolah-olah nggak ada masalah. Dan itu seringkali yang menghancurkan pernikahan itu. Anda perlu punya komunitas yang benar. Nggak dengan sembarangan orang Anda terbuka. Nanti Anda dijadikan bahan gosip. Namun dengan orang-orang yang membangun imanmu di Bethany Family Altar. Orang-orang yang akhirnya membuat engkau bertumbuh. Sehingga ketika engkau sedang lemah, engkau dikuatkan. Ketika engkau perlu nasihat, engkau mendapat nasihat yang benar dan bukan yang mencelakakan. Ketika engkau dalam keadaan sedang perlu didoakan, engkau didoakan. Dan gereja ini akan jadi komunitas yang benar buat saudara. Dan saya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kesimpulannya, disiplin hidup kudus akan membuat kita menang atas godaan dosa. Kita sudah dikuduskan dan mari kita kejar kekudusan tiap hari. Apa rahasia disiplin hidup kudus? Ada 4. Yang pertama adalah miliki pikiran Kristus. Yang dirubah adalah pola pikir kita dulu. Pemain musik silakan. Dan yang kedua, jaga diri dengan baik. Bangun rambu-rambu peringatan, alarm net. Wah, ini sudah area danger area dan juga pagar pengaman. Jangan tunggu sudah jatuh, baru cari Pastor Yongki. Pastor Yongki udah jatuh. Nah, mumpung belum jatuh, terbuka sama Pastor Yongki. Nggak ada yang amin. Amin, saudaraku. Yang ketiga, nikmati kepuasan yang benar. Jangan tergoda dengan kepuasan yang palsu, kepuasan yang salah, yang semu. Dan yang keempat, berada dalam komunitas yang benar. Dan saya berdoa biar firman ini menolong saya dan menolong saudara. Supaya tidak lagi ada kejatuhan, kita akan menang sekali bersama Yesus sampai dia datang kembali. Siapa mau menang dari dosa, angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau disiplin hidup kudus. 2, 3, saya mau disiplin hidup kudus. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin.